Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen program PAUD, Bapak Devi Sulaiman SPD MPD dan teman-teman semua kelas 7A yang saya cintai. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Malayu Agistia dan ada beberapa pemateri diantaranya Anissa Permata Zaini, Sri Endah, Putri Regiana Rabawi, Burhanuddin, dan Filda Agustiani Sevik yang akan menyampaikan materi tentang juknis penyelenggaraan kelompok bermain. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama. Ada Anissa Permata Zaini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kelompok bermain salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Petunjuk teknis penyelenggaraan kelompok bermain merupakan acuan minimal khususnya bagi para pengelola, penyelenggara, dan pendidik, serta pembina program kelompok bermain dalam melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan kelompok bermain. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Permen Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permen Nomor 17 Tahun 2010, Perpres Nomor 24 Tahun 2010, Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010, Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009. Tujuan petunjuk teknis. 1. Sebagai pedoman bagi petugas di tingkat pusat dan daerah yang menangani PAUD khususnya dalam pembinaan program kelompok bermain. 2. Sebagai acuan bagi pengelola, penyelenggara, dan tenaga kependidikan kelompok bermain dalam melaksanakan penyelenggaraan kelompok bermain. Tujuan program. 1. Memberikan layanan PAUD yang dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke pelosok pedesaan. 2. Memberikan wahana bermain yang mendidik bagi anak-anak usia dini yang tidak terlayani PAUD. 3. Memberikan contoh kepada orang tua dan keluarga tentang cara-cara pemberian rangsangan pendidikan bagi anak usia dini untuk dilanjutkan di rumah. Lingkup petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini hanya mengatur tentang teknis-teknis penyelenggaraan program pada lembaga kelompok bermain. Terima kasih kepada Anissa Permata Zaini yang sudah memaparkan materi pertama. Kita lanjut ke pemateri kedua. Kepada Sri Endah, saya persilahkan. Selanjutnya ada 14 prinsip pendidikan anak usia dini. 1. Berorientasi pada kebutuhan anak, seperti kebutuhan fisik, rasa aman, dihargai, dan tidak dibeda-bedakan. 2. Sesuai dengan perkembangan anak, pendidik harus memahami tahap perkembangan. 3. Sesuai dengan keunikan setiap individu, pendidik harus menggunakan cara yang beragam. 4. Kegiatan belajar dilakukan dengan bermain yang menyenangkan, agar anak mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan aspek-aspek nilai-nilai dan moral. 5. Anak belajar dari yang konkret ke abstrak, hal-hal bersifat imajinasi, dari yang sederhana ke kompleks, contohnya memahami buah apel untuk kesehatannya, dari gerakan ke verbal, komunikasi menggunakan bahasa tubuh, dan dari diri sendiri ke sosial, anak memahami lingkungannya. 6. Anak sebagai pembelajar aktif, pendidik menyediakan alat, memberi kesempatan anak untuk bermain alat dengan berbagai cara. 7. Anak belajar melalui interaksi sosial, yaitu dengan mengamati, meniru, melakukan. 8. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, yaitu berupa lingkungan fisik atau lingkungan non-fisik. 9. Merangsang munculnya kreativitas dan inovatif, anak diberi kesempatan untuk menggunakan berbagai bahan dalam kegiatan permainannya. 10. Mengembangkan kecakapan hidup anak dengan membantu anak menjadi mandiri, jujur, tekun. 11. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar, alat yang tidak berbahaya bagi kesehatan anak. 12. Pendidik harus mengenalkan kebudayaan, kesenian, baju daerah, dan lain-lain. 13. Orang tua juga dilibatkan dalam memberikan keberlangsungan pendidikan anak di rumah. 14. Pendidik harus mengamati kegiatan anak untuk mengetahui indikator yang telah dicapai anak setiap perkembangannya. Ada pula komponen kelompok bermain. Pertama, peserta didik, yaitu peserta didik kelompok bermain anak usia 2-6 tahun. Tiap kelompok bermain minimal terdapat 10 orang peserta didik. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, 5-6 tahun. Selanjutnya ada pendidik, yaitu guru. Kualifikasinya S1 atau D4, jurusan pendidik atau psikologi anak. Kompetensinya yaitu memiliki kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik, sosial. Kewajibannya membuat RAB lembaga, mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Mengkoordinasi pendidik dalam melaksanakan tugasnya di lembaga. Selanjutnya mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga, menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi lain. Terima kasih kepada Sri Endah yang sudah memaparkan materinya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Ada Putri Regiana Rabawi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dalam administrasi PAUD-nya memiliki kualifikasi yaitu minimal SMA sederajat dan kompetensinya yaitu kompetensi kepribadian, profesional, dan manajemen. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana memiliki prinsip yaitu aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak. Dan sarana pembelajarannya yaitu sarana di dalam ruangan, sarana di luar ruangan, serta prasarana. Yang terakhir ada program pembelajaran. Ruang lingkup yaitu bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Tujuan pembelajaran dari program pembelajaran yaitu terbagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Perencanaan program pembelajaran yaitu perencanaan tahunan dan semester, perencanaan kegiatan bermain mingguan dan harian, serta perencanaan persiapan jenis permainan.
Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yaitu memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat dan karakteristik anak, mengintegrasikan kesehatan, gizi, pendidikan dan perlindungan. Proses pembelajaran bersifat aktif, kreatif, interaktif, efektif dan menyenangkan. Proses pembelajaran juga berpusat pada anak. Terima kasih kepada Putri Regiana Rabawi yang sudah memaparkan materinya. Lanjut ke pemateri selanjutnya, ada Burhanuddin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selanjutnya ada penilaian. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak yang mencakup teknik penilaian, lingkup, proses, dan waktu layanan. Di sini pertama ada teknik penilaian. Ada pengamatan, penugasan, unjuk kerja, percatatan anekdot, percakapan atau dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak, serta deskripsi profil anak. Lingkup mencakup seluruh tingkat pencapaian perkembangan peserta didik, serta data tentang status pendidikan dan kesehatan anak didik. Proses dilakukan secara berkala, bermakna menyeluruh dan berkelanjutan. Ada pengamatan dilakukan pada saat melakukan aktivitas sepanjang hari. Terus ada waktu layanan untuk usia 2-4 tahun 1 kali pertemuan selama 180 menit 2 kali pertemuan per minggu. Terus untuk usia 4-6 tahun 1 kali pertemuan selama 180 menit, kegiatan dilaksanakan minimal 3 hari per minggu. Administrasi umum dalam penyelenggaraan kelompok bermain antara lain mencakup formulir pendaftaran calon peserta didik, buku induk anak didik digunakan untuk pencatatan kehadiran, buku absensi anak didik digunakan untuk pencatatan kehadiran anak, buku absensi tenaga pendidikan digunakan untuk pencatatan kehadiran guru, buku inventaris barang digunakan untuk pencatatan inventaris barang, dan alat permainan edukatif yang dimiliki lembaga yang bersangkutan. Buku tamu digunakan untuk pencatatan kehadiran tamu atau petugas pembina teknik. Terus di sini selanjutnya ada administrasi keuangan kelompok bermain antara lain ada buku kas, pendokumentasian, bukti pengeluaran dan penerimaan uang, kartu pembayaran iuran anak didik. Terima kasih kepada Burhanuddin yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Vilda Agustiani-Sevik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, administrasi kegiatan. Yang pertama, ada buku rencana program pembelajaran tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Kedua, jadwal kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, buku laporan perkembangan anak. Dan yang keempat, buku komunikasi atau penghubung antara pendidik dan orang tua. Evaluasi pelaporan dan pembinaan program kelompok bermain. Pengertian evaluasi. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan kelompok bermain dapat dilaksanakan secara efektif. Evaluasi program merupakan langkah awal dalam memberikan pembinaan dan menentukan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Tujuan dari evaluasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana kendala dan permasalahan yang ditemukan atau dihadapi dalam penyelenggaraan kelompok bermain yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyempurnaan dalam pembinaan dan pengelolaan program selanjutnya. Yang kedua ada pelaporan. Pengertian pelaporan, proses penyampaian data dan atau informasi mengenai kemajuan setiap tahapan dan pelaksanaan kegiatan bermain yang dilakukan secara berkala. Tujuan pelaporan yaitu untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan kelompok bermain yang sedang diselenggarakan. Dan yang ketiga ada pembinaan. Pengertian dari pembinaan yaitu keseluruhan proses kerjasama untuk pembinaan terhadap peserta didik, pendidik, dan pengelola kelompok bermain dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan program di lembaga kelompok bermain. Terima kasih kepada Saudara Vilda Agustiani-Sevik yang sudah memaparkan materi terakhir. Baik teman-teman, itu dia materi Juknis penyelenggaraan kelompok bermain. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman kelas PLS 7A. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Nurmala Yagistia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.